Mas Supri, makan dulu yuk. Aku beli nasi goreng sama es teh ya. Kamu pasti capek kan dari pagi ngojek? Makasih, Nor. Kamu selalu baik sama aku. Padahal aku cuma tukang ojek biasa. Nggak punya apa-apa. Mas, aku sudah mikir lama. Aku nggak mau terus-terusan kayak gini. Kita sudah dekat hampir setahun. Aku tahu kamu juga sayang aku, meski kamu jarang bilang. Nur, maksud kamu? Mas Supri, nikah sama aku yuk. Aku serius. Aku nggak butuh laki-laki kaya atau ganteng. Aku butuh laki-laki yang tulus dan mau berjuang bareng aku. Dan kamu adalah orangnya. Aku rela hidup sederhana, bahkan kontrakan sekalipun. Asal sama kamu. Nur, kamu yakin? Aku miskin banget. Aku nggak punya rumah, nggak punya tabungan. Bahkan buat bayar mahar aja susah. Orang tua kamu pasti nggak akan setuju. Mereka pasti marah besar kalau tahu anaknya mau nikah sama tukang ojek kayak aku. Aku tahu, Papa dan Mama pasti akan menentang habis-habisan. Mereka sudah siapkan banyak calon yang lebih pantas, tapi aku nggak peduli. Aku cinta sama kamu, Mas. Bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena kamu yang selalu baik, sabar, dan kerja keras. Kalau Papa dan Mama nggak restui, aku tetap mau nikah sama kamu. Aku siap diusir dari rumah sekalipun. Kamu benar-benar mau nikah sama aku yang kayak gini? Aku takut nanti kamu nyesel. Aku takut nggak bisa kasih kamu hidup yang layak. Aku nggak akan nyesel. Yang aku takutkan justru kehilangan kamu. Mas Supri, jawabnya iya atau tidak? Mau nikah sama aku? Ya, aku mau. Aku mau banget nikah sama kamu, Nur. Meski dunia menentang, aku janji akan berjuang buat kamu. Suatu hari, aku akan buktikan ke orang tuamu bahwa aku pantas jadi suami kamu. Terima kasih, Mas. Mulai sekarang, kita berdua. Kita hadapi semuanya bareng-bareng. Apa? Kamu mau nikah sama tukang ojek? Nur, kamu sudah gila. Papa nggak akan pernah restui pernikahan ini. Nak, pikirkan lagi. Dia nggak punya apa-apa. Kamu mau hidup susah seumur hidup? Pa, Ma, aku sudah putuskan. Aku cinta Mas Supri. Aku yang mengajak dia menikah. Kalau Papa dan Mama nggak restui, aku tetap akan nikah. Kalau begitu, Papa angkat tangan. Jangan harap Papa bantu kalian sedikit pun. Mas Supri, kamu pulang? Capek ya? Aku sudah masak sayur asem kesukaanmu. Nur, pulang ketemu kamu, semua capek pasti hilang. Mas, kamu nggak malu nikah sama aku karena aku nggak cantik? Apalagi Papa dan Mama sampai nggak restui pernikahan kita. Aku nggak pernah lihat kamu dari wajah. Aku lihat hatimu yang berani mengajak aku menikah, meski dunia menentang. Kamu istri terbaik buat aku. Mas Supri, akhirnya pulang juga. Aku khawatir tadi hujan deras. Cepet masuk, biar aku ambilkan handuk hangat. Maaf ya sayang, tadi orderannya banyak, tapi hujan bikin lama. Pulang ketemu kamu yang nunggu, capeknya langsung hilang. Mas, kamu kerja keras sekali setiap hari. Aku lihat kamu pulang selalu capek. Kadang aku mikir, apa aku terlalu egois waktu itu mengajak kamu menikah. Padahal kamu belum punya apa-apa, dan orang tuaku menentang habis-habisan. Jangan bilang gitu, Nur. Justru aku yang bersyukur banget kamu berani mengajak aku nikah waktu itu. Kamu berani melawan papa dan mama kamu demi aku yang cuma tukang ojek miskin. Aku tahu pernikahan kita nggak direstui, tapi lihat sekarang. Kita punya rumah kecil ini, kita punya makan setiap hari, dan yang paling penting, kita punya satu sama lain. Aku nggak butuh rumah mewah, Mas. Aku cuma butuh kamu pulang setiap malam, peluk aku seperti ini, dan bilang bahwa kamu masih sayang aku. Walaupun aku nggak cantik, walaupun badanku biasa saja, kamu tetap mau pulang ke aku. Kamu cantik buat aku, Nur. Cantik dari hatimu yang besar.
Kamu yang masak buat aku meski cuma sayur asem dan telur dadar. Kamu yang sisihkan uang buat beli bensin motor aku. Kamu yang sabar nunggu aku pulang malam. Aku janji, suatu hari nanti aku akan kerja lebih keras. Aku akan kasih kamu hidup yang lebih baik. Papa dan mama kamu akan lihat bahwa pilihan kamu nggak salah. Aku percaya sama kamu, Mas. Sekarang duduk dulu. Aku ambilkan air hangat dan makan malam. Hari ini aku masak sayur asam kesukaanmu, plus ikan asin goreng yang murah tapi enak. Tunggu dulu, peluk aku sebentar. Aku kangen kamu seharian. Di jalan tadi, aku mikir, istri aku di rumah pasti lagi nunggu dengan senyum yang bikin capek hilang. Kamu genit sekali malam ini, tapi aku suka. Mas, meski kita hidup sederhana begini, aku bahagia banget. Gak ada yang lebih hangat daripada pulang ke rumah dan ada kamu. Aku juga, Nur. Terima kasih sudah berani mengajak aku menikah. Terima kasih sudah sabar, meski papa mama kamu belum mau nerima aku. Kita akan buktikan pelan-pelan ya, bareng-bareng. Suatu hari, kalau kita sudah punya anak, aku mau cerita ke anak kita bahwa dulu mamanya berani mengajak papanya menikah, meski semua orang bilang itu keputusan bodoh. Dan papa akan bilang, itu keputusan paling benar seumur hidup papa. Mas Supri, bangun yuk, sudah pagi. Aku beliin sarapan nasi uduk sama telur dadar sama sambal. Masih anget loh. Kamu sudah bangun dari tadi ya? Bau nasi uduknya enak banget. Kamu beli dari mana? Dari warung Bu Siti yang biasa. Aku tahu kamu suka yang agak pedas. Ayo, makan dulu sebelum dingin. Hari ini kamu mau narik sampai sore kan? Iya sayang, target hari ini harus 150.000 biar bisa bayar kontrakan minggu ini. Kamu kok sudah rapi? Mau kemana pagi-pagi begini? Aku tadi ke minimarket bayar tagihan listrik sama air. Bulan lalu kita telat, jadi aku langsung bayar sekaligus 3 bulan supaya nggak diputus. Totalnya 285.000. Aku pakai uang sisa tabungan aku. 285.000. Nur, kamu kok nggak bilang dulu? Aku kan suami, seharusnya aku yang bayar tagihan. Kamu malah pakai tabungan kamu lagi. Aku ini laki-laki, kok malah dibantu terus sama istri? Mas, jangan mikir gitu. Kita lagi berjuang bareng. Kamu kerja keras narik ojek setiap hari. Aku di rumah ngatur uang. Itu sudah cukup buat aku. Lagian, aku nggak mau listrik kita mati lagi seperti bulan lalu. Kamu pulang malam terus-terusan mandi air dingin. Kan kasian. Aku malu banget, Nur. Dulu waktu kamu ngajak aku nikah, orang tuamu bilang aku nggak bisa kasih kamu apa-apa. Sekarang malah kamu yang bayar listrik, beliin sarapan. Aku benar-benar suami yang gagal. Kamu bukan suami gagal, Mas. Kamu suami yang sedang berjuang. Aku yang memilih kamu. Aku yang ngajak kamu nikah meski papa mama nggak restui. Jadi, aku juga yang harus ikut berjuang. Yang penting kamu sehat, pulang setiap hari, dan tetap sayang aku. Itu sudah lebih dari cukup. Nanti kalau kamu sudah punya motor sendiri yang lebih bagus, atau dapat kerja yang lebih tetap, baru kita rayain bareng. Kamu terlalu baik buat aku, Nur. Aku janji, aku akan kerja lebih keras. Suatu hari aku akan kasih kamu hidup yang lebih enak. Kamu nggak perlu lagi bayar tagihan pakai tabungan sendiri. Aku yang akan urus semuanya. Papa dan mama kamu juga akan lihat bahwa aku bisa. Amin. Sekarang makan dulu yang banyak. Nanti sore aku siapin bekal air mineral sama roti buat kamu bawa narik. Hati-hati di jalan ya, Mas. Jangan ngebut. Iya, sayang. Terima kasih sudah beliin sarapan dan bayar listrik. Kamu istri terbaik yang aku punya. Aku cinta kamu, Nur. Apa adanya. Aku juga cinta kamu, Mas Supri. Lebih dari apapun. Aku pulang, sayang. Hari ini lumayan, dapat 170.000. Besok aku coba tambah shift pagi lagi, biar bisa nabung buat bayar kontrakan bulan depan. Mas, pasti capek ya. Mandi dulu sana.
Air hangat sudah aku siapkan. Makan malam sudah siap. Hari ini aku masak yang ringan-ringan aja. Wah, enak banget masakannya. Kamu tambah enak masaknya tiap hari. Aku beruntung banget punya istri kayak kamu. Kamu kok kelihatan agak pucat? Kurang tidur ya? Atau lagi capek ngurus rumah? Mas Supri, aku ada yang mau bilang. Seminggu ini aku agak aneh badannya. Mual-mual pagi, sering ngantuk, dan aku sudah tes kemarin sore. Tes apa? Kamu sakit ya? Kenapa nggak bilang dari kemarin? Aku hamil, Mas. Kita akan punya anak. Usianya baru sekitar 5 minggu. Aku sudah cek di klinik dekat warung tadi siang. Dokter bilang sehat kok. Cuma harus lebih banyak istirahat dan makan yang bergizi. Hamil? Kita akan punya anak. Ya Allah, Nur, beneran? Nur, aku nggak nyangka. Aku bakal jadi bapak. Kamu bakal jadi ibu. Ini hadiah terbesar buat kita. Meski kita masih susah, meski kontrakan kecil begini, aku janji akan kerja lebih keras lagi. Aku nggak mau anak kita lahir dalam kekurangan. Aku takut tadi mau bilangnya, Mas. Takut kamu tambah beban. Kita kan masih susah. Tagihan listrik baru aku bayar. Kontrakan juga belum lunas. Tapi aku senang banget. Aku merasa lengkap sekarang. Anak kita akan punya ayah yang pekerja keras dan ibu yang sayang dia apa adanya. Hai nak, ini papa. Papa belum punya apa-apa sekarang. Tapi papa janji akan berusaha keras biar kamu lahir sehat dan gak kekurangan. Mama kamu sudah berani banget mengajak papa nikah dulu, meski kakek nenek kamu gak restui. Sekarang mama lagi kasih hadiah terindah buat kita berdua. Mas, jangan bilang gitu. Aku yang beruntung punya suami seperti kamu. Tapi Mas, mulai besok aku minta tolong jaga kesehatan ya. Aku nggak boleh terlalu capek. Kamu juga jangan pulang terlalu malam. Aku mau kita tetap makan bareng setiap malam seperti sekarang. Ya, sayang. Aku janji. Mulai besok, aku usahain pulang lebih awal. Kita nabung bareng buat persiapan lahiran. Aku juga akan coba cari kerja sampingan yang lebih tetap. Kamu istri dan calon ibu terbaik di dunia. Aku cinta kamu, Nur. Dan aku sudah cinta sama anak kita yang belum lahir ini. Nur, kamu akhirnya pulang juga. Mama kangen banget. Masuk dulu, nak. Papa ada di ruang tamu. Iya, Ma. Nur kangen Mama juga. Oh iya, Papa. Masih marah sama Nur? Sis, kamu masih ingat punya papa? Sudah berapa bulan kamu nikah sama tukang ojek itu dan jarang pulang? Duduk. Ada apa sampai datang sendiri? Pa, Ma Nur datang bukan minta apa-apa. Nur cuma mau kasih kabar baik. Nur hamil, Pa. Usianya baru 6 minggu. Dokter bilang sehat. Ya Allah, cucu Mama, Nur hamil. Mama seneng banget, nak. Tapi kamu baik-baik saja? Supri tahu belum? Kamu jangan terlalu capek ya. Kehamilan pertama biasanya mual-mual. Supri sudah tahu, Ma. Dia senang sekali. Malam itu dia peluk Nur terus dan janji akan kerja lebih keras buat anak kami. Hamil? Jadi sekarang kamu datang ke sini karena butuh uang. Supri nggak bisa kasih kamu apa-apa kan? Tukang ojek yang miskin itu bahkan nggak bisa kasih kamu kehidupan layak. Apalagi buat anak. Pa, Nur nggak datang minta uang. Nur cuma mau Papa dan Mama tahu bahwa Papa akan punya cucu. Nur yang memilih Mas Supri. Nur yang mengajak dia menikah meski Papa menentang. Sekarang Nur hamil anaknya. Nur bahagia, Pa. Meski kami hidup di kontrakan kecil, meski Supri masih narik ojek, Nur merasa lengkap. Kamu masih keras kepala. Papa sudah bilang dari awal, laki-laki seperti Supri nggak akan bisa kasih kamu masa depan. Sekarang kamu hamil, siapa yang akan biayai persalinan? Siapa yang akan kasih susu dan popok untuk cucu Papa?
Papa tetap nggak setuju dengan pernikahan kalian. Tapi itu cucu Papa. Papa nggak mau cucu Papa lahir dalam kekurangan. Bah, jangan keras begitu. Ini cucu kita. Nur, Mama akan kirim uang bulanan untuk kebutuhan kamu dan calon cucu. Kamu jangan malu terima ya. Mama cuma mau kamu sehat. Terima kasih, Ma. Tapi Nur minta Papa dan Mama doain saja, supaya Mas Supri diberi kemudahan kerja. Nur yakin suatu hari Mas Supri akan bisa membuktikan diri. Nur nggak mau anak Nur lahir dalam suasana keluarga yang terpecah. Papa akan doain, tapi Papa tetap nggak mau ketemu Supri dulu. Kalau kamu butuh apa-apa untuk kehamilan, bilang ke Mama. Jangan paksa diri hidup susah-susah. Dan ingat Nur, kalau suatu hari Supri gagal, Papa siap bantu kamu dan cucu Papa. Tapi Papa harap kamu nggak menyesal sudah memilih dia. Pa, tadi Nur bilang mual-mualnya lumayan parah malam ini. Dia bilang Supri lagi narik ojek dari pagi sampai malam. Mereka masih di kontrakan kecil itu. Listrik dan air aja Nur yang bayar pakai tabungan. Gimana kalau kehamilan Nur semakin besar? Siapa yang biayai pemeriksaan dokter, vitamin, dan nanti persalinan? Itu yang Papa takutkan. Cucu Papa lahir di kontrakan sempit tanpa perawatan yang layak. Supri itu masih tukang ojek. Gajinya nggak menentu. Kalau Nur sakit atau butuh operasi sesar, dari mana uangnya? Papa nggak suka Supri, tapi ini cucu Papa. Papa nggak mau cucu Papa kekurangan hanya karena Papa keras kepala. Pah, Nur bilang dia bahagia. Tapi Mama lihat matanya, dia khawatir juga. Kita kasih bantuan uang bulanan saja. Uang doang nggak cukup. Nur tipe anak yang keras kepala. Kalau Papa kasih uang terus, dia pasti nolak atau malah kasih ke Supri. Papa mikir lama. Dengan berat hati, Papa akan tawarkan pekerjaan buat Supri di perusahaan kita. Pa, beneran? Papa mau kasih Supri kerja di perusahaan? Iya, tapi bukan langsung jabatan tinggi. Papa kasih dia posisi staf logistik dulu. Gaji standar, probation 3 bulan. Kalau dia benar-benar kerja keras dan bisa membuktikan diri, baru Papa naikkan jabatan. Papa lakukan ini bukan karena suka sama Supri, tapi demi Nur dan cucu kita. Papa nggak mau Nur hidup susah-susah sambil hamil. Alhamdulillah. Papa akhirnya mau kasih kesempatan. Besok Mama telepon Nur ya. Besok sore, suruh mereka berdua datang ke sini. Papa mau bicara langsung sama Supri. Papa akan bilang jelas, ini bukan karena Papa restui pernikahan mereka, tapi karena Papa khawatir sama cucu. Kalau Supri malas atau manfaatkan kesempatan ini, Papa akan tarik kembali. Mas, tadi Mama telepon. Papa mau kita datang ke rumah besok sore. Papa bilang ada yang mau dibicarakan. Apa? Papa kamu? Mau apa? Masih marah sama aku? Atau mau minta kita cerai? Bukan itu, Mas. Dari cerita Mama, sepertinya Papa khawatir sama kehamilan aku dan cucunya. Papa bilang ekonomi kita belum cukup. Papa mau tawarkan pekerjaan buat kamu di perusahaannya sebagai staf di divisi logistik. Staf? Jadi papa kamu kasih aku kerja karena kasihan? Karena aku nggak mampu biayai istri dan anak sendiri? Nur, aku laki-laki, aku malu banget. Dulu papa kamu bilang aku nggak pantas nikah sama kamu karena miskin. Sekarang dia kasih aku kerja karena kamu hamil. Mas, dengar aku. Ini kesempatan. Bukan kasihan, tapi Papa mulai khawatir sama cucunya. Kamu bisa buktikan diri di sana. Kerja keras, belajar, naik jabatan dengan usaha kamu sendiri. Aku nggak mau anak kita lahir sementara kita masih susah terus. Aku mau kamu coba, Mas. Demi aku, demi calon anak kita. Baiklah, aku akan datang besok. Aku akan terima tawaran itu. Tapi aku janji, Nur. Aku nggak akan selamanya jadi staf.
Aku akan naik jabatan dengan kerja keras aku sendiri. Suatu hari, papa kamu akan lihat bahwa aku pantas jadi suami kamu. Supri, kamu sudah tahu kenapa saya panggil kamu ke sini. Nur bilang kamu setuju datang, jadi saya bicara langsung saja. Iya, Pak. Terima kasih sudah mau menerima saya. Saya bukan menerima kamu sebagai menantu. Saya masih belum restui pernikahan kalian. Tapi sekarang, Nur hamil. Saya khawatir besar. Kamu masih tukang ojek, penghasilan tidak menentu, kontrakan kecil, tagihan listrik saja Nur yang bayar, pakai tabungannya. Kalau kehamilan Nur semakin besar, siapa yang akan biayai dokter, vitamin, USG, dan nanti persalinan? Saya tidak mau cucu saya lahir dalam kekurangan. Saya mengerti, Pak. Saya sadar selama ini saya belum bisa kasih Nur kehidupan yang layak. Saya malu, tapi saya cinta Nur. Dan sekarang saya akan jadi ayah. Saya siap kerja keras. Dengan berat hati, saya tawarkan kamu pekerjaan di perusahaan ini. Mulai sebagai staf logistik. Gaji standar awal, probation 3 bulan. Jam kerja tetap, ada tunjangan kesehatan. Kalau dalam 3 bulan, kamu benar-benar rajin, disiplin, dan bisa membuktikan diri, saya akan pertimbangkan kenaikan jabatan. Tapi ingat, Supri, ini bukan karena saya kasihan sama kamu. Ini demi Nur dan cucu saya. Kalau kamu malas, manfaatkan kesempatan ini, atau bikin masalah, saya akan langsung pecat kamu. Baik, Pak. Saya janji akan kerja keras. Saya tidak akan mengecewakan. Saya akan belajar sebaik mungkin dan membuktikan bahwa saya pantas menjadi suami Nur dan ayah anak kami. Besok pagi jam 8, kamu sudah datang ke kantor. Linda, sekretaris saya yang akan dampingi kamu orientasi. Ikuti semua aturan. Jangan harap ada perlakuan khusus. Di kantor, kamu karyawan biasa. Terima kasih, Pak. Nur senang Papa mau kasih kesempatan ini. Mas Supri pasti bisa membuktikan diri. Jaga Nur baik-baik ya. Kehamilannya masih muda. Jangan biarkan dia capek. Cukup sampai di sini. Besok pagi, jangan terlambat. Mas, tenang ya. Kamu pasti bisa. Kerja yang baik, jangan lupa makan siang. Nanti sore aku jemput atau kamu pulang sendiri. Aku pulang sendiri nanti. Kamu di rumah istirahat saja. Jangan capek. Demi kamu dan calon anak kita, aku akan berusaha sebaik mungkin hari ini. Aku doain kamu, Mas. Semangatlah. Selamat pagi, Pak Supri. Saya Linda, sekretaris Bapak Hadi. Hari ini saya yang akan mendampingi Bapak orientasi. Silakan ikut saya. Pagi, Mbak Linda. Terima kasih. Saya masih baru. Tolong bimbing saya ya. Panggil saja Linda. Di sini Bapak mulai sebagai staf logistik. Tugas awal mengurus data pengiriman, cek stok barang, dan koordinasi dengan driver. Saya sudah siapkan meja dan komputer Bapak. Mari ikut saya ke lantai 3. Terima kasih banyak, Linda. Kamu telaten sekali. Aku baru pertama kali kerja kantoran. Banyak yang belum paham. Kamu bantu aku banyak hari ini. Santai saja, Pak. Saya senang bantu. Bapak kelihatan cepat tangkap. Pasti sebentar lagi sudah jago. Oh iya, istri Bapak lagi hamil ya? Pak Hadi cerita sedikit. Selamat ya. Pasti senang sekali. Iya, baru beberapa minggu. Makanya saya harus kerja keras sekarang. Demi istri dan anak saya. Wah, Bapak baik sekali. Laki-laki yang bertanggung jawab itu jarang. Kalau ada apa-apa soal pekerjaan atau apa saja, jangan sungkan panggil saya. Saya siap nemenin Bapak, bahkan kalau lembur sekalipun. Mas, pulang? Gimana hari pertama? Lancar? Lumayan, Nur. Banyak yang harus dipelajari. Ada sekretaris namanya Linda. Dia yang dampingi saya seharian. Kerjaannya rapi dan cepat. Aku capek, tapi senang bisa mulai kerja tetap. Besok aku usahain pulang lebih awal, biar nemenin kamu. Alhamdulillah, aku bangga sama kamu, Mas. Makan dulu ya, aku masak ayam goreng kesukaanmu.
Hari ini saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Dalam 6 bulan terakhir, kinerja divisi logistik mengalami peningkatan sangat signifikan. Pengiriman tepat waktu naik 40%, keluhan pelanggan turun drastis, dan efisiensi biaya operasional juga lebih baik. Semua ini berkat kerja keras tim, dan salah satu yang paling menonjol adalah Supri. Hari ini saya ingin mengumumkan, mulai hari ini Supri resmi diangkat sebagai Manajer Divisi Logistik dan Operasional. Selamat, Supri. Saya harap kamu terus menjaga kinerja ini dan membawa divisi semakin maju. Terima kasih banyak, Pak Hadi. Terima kasih juga kepada seluruh tim yang sudah bekerja keras. Saya masih banyak belajar, tapi saya janji akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, Pak Manajer. Ruangan baru Bapak sudah rapi? Terima kasih, Linda. Kamu selalu siap. Semoga kerja kita tetap lancar ya. Pasti, Pak. Saya senang Bapak naik jabatan. Bapak pantas kok. Kerja keras Bapak selama ini terlihat hasilnya. Kalau Bapak butuh apa-apa, termasuk lembur malam, saya tetap siap dampingi seperti biasa. Baiklah, mungkin malam ini kita perlu rapat kecil untuk bahas target bulan depan. Siap, Pak Manajer. Pak Manajer, kopi susu panas favorit Bapak. Malam ini semua target pengiriman sudah saya rapiin. Bapak tinggal review sambil santai. Atau mau saya bantu yang lain dulu? Terima kasih, Linda. Kamu selalu tahu apa yang aku butuhin. Sejak aku jadi manajer, hampir tiap malam kita lembur berdua gini. Kamu nggak capek? Capek. Sama Bapak, malah tambah basah. Tambah semangat maksudnya. Kerja sama Bapak enak banget. Bapak sekarang beda loh. Bahu Bapak bidang, suara Bapak tegas. Dan tiap kali Bapak berdiri di depan tim, saya suka banget lihat otot lengan Bapak yang kelihatan dari kemeja ini. Tim di bawah pada segan, tapi saya malah pengen makin dekat. Bahkan lebih dekat dari ini. Iya, rasanya berbeda banget. Dulu aku cuma staf biasa. Sekarang aku yang pegang kendali. Kamu juga banyak bantu saya, Linda. Saya cuma melakukan tugas saya, Pak. Tapi jujur deh, saya seneng banget bisa dekat gini sama Bapak. Bapak orangnya rajin, bertanggung jawab, dan sekarang sudah sukses. Wangi Bapak malam ini bikin saya gelisah. Istri Bapak pasti bangga punya suami sehebat ini. Tapi saya kadang iri berat sama Bu Nur. Dia bisa tiap malam pulang ke rumah ketemu Bapak yang capek, tapi masih kelihatan keras dan kuat gini. Kalau saya yang jadi istrinya, saya pasti langsung bantu Bapak rileks dengan cara yang lebih menyenangkan. Mas Supri, baru kamu pulang. Sudah hampir tengah malam. Aku nunggu dari tadi. Kamu lembur lagi? Iya, ada target besar bulan depan. Aku harus bahas strategi pengiriman. Kerjaannya banyak, Nur. Mas, akhir-akhir ini kamu hampir setiap malam pulang larut. Aku khawatir. Perutku sudah besar begini, anak kita sering gerak malam-malam. Aku mau kamu ada di rumah. Aku tahu, tapi sekarang aku manajer, Nur. Tanggung jawabnya lebih besar. Aku nggak bisa pulang cepat setiap hari. Aku senang kamu sukses, Mas. Tapi aku kangen kamu yang dulu. Yang pulang sore, makan bareng, dan peluk aku sebelum tidur. Sekarang rasanya kamu lebih betah di kantor. Jangan berlebihan. Aku kerja keras demi kamu dan anak kita. Besok aku usahain pulang lebih awal. Sekarang aku mandi dulu ya. Capek banget. Wajar, Mas. Aku khawatir sekali. Kamu makan malam di mana? Aku udah siapin makanan, tapi sudah dingin. Makan di luar sama tim. Jangan banyak nanya. Ada yang harus dibahas soal target bulan depan. Kerjaannya banyak. Mas, kadang bilang lembur. Kadang bilang makan malam sama tim. Aku sendirian di rumah dengan perut besar begini. Anak kita sering nendang malam-malam. Aku tahu, tapi aku sekarang manajer, Nur. Tanggung jawabnya besar. Aku harus kerja keras biar kita bisa pindah ke rumah yang lebih baik sebelum anak lahir. Kamu harus sabar dong.
Aku sabar, Mas. Tapi aku kangen kamu. Kangen Mas Supri yang dulu pulang sore, peluk aku dan cerita hariannya. Sekarang, rasanya kamu lebih betah di luar. Jangan berlebihan, aku capek. Besok aku usahain pulang lebih awal. Sekarang aku mandi dulu. Nah, sekarang aku sudah level atas. Papa kamu sendiri yang umumkan di depan semua karyawan. Dia bilang prestasiku luar biasa. Besok aku akan cari apartemen atau rumah yang lebih bagus. Kontrakan kecil kayak gini sudah nggak cocok lagi buat aku. Mas, apartemen? Tapi kita masih kontrakan ini nyaman kok. Lagian aku sudah besar begini, sebentar lagi melahirkan. Aku lebih suka di sini dulu, dekat dengan segala sesuatu. Kamu nggak ngerti, Nur. Aku sekarang general manager. Aku nggak bisa lagi tinggal di tempat kayak gini. Orang kantor bisa ngomong apa kalau tahu aku masih kontrakan kecil. Kamu di rumah aja, nggak usah ikut campur soal keputusan besar. Aku yang ngatur semuanya sekarang. Mas, aku senang kamu sukses. Tapi aku kangen Mas Supri yang dulu. Yang pulang sore, peluk aku dan bilang, kita hadapi bareng. Sekarang kamu jarang pulang, sering makan malam di luar. Dan rasanya kamu berubah. Berubah gimana? Aku kerja keras demi kamu dan anak kita. Sekarang aku sudah naik jabatan lagi. Kamu malah komplain. Di kantor semua orang hormat sama aku. Kamu di rumah cuma bisa nunggu dan nangis. Mana ada yang menghargai kerjaanku. Aku istri kamu, Mas. Aku yang hamil anak kamu. Aku yang dulu berani nikah sama kamu meski papa mama nggak restui. Kenapa sekarang rasanya aku nggak penting lagi? Nur, jangan lebay. Aku capek. Aku naik jabatan ini bukan untuk didramatisasi. Besok aku pulang malam lagi, ada meeting penting. Kamu tidur saja duluan. Aduh, sakit sekali. Mas Supri, tolong angkat. Air ketubanku pecah. Sakit sekali. Aku mau melahirkan. Tolong pulang sekarang, Mas. Nur, sekarang aku lagi meeting penting sama tim di luar kantor. Target besar bulan depan lagi dibahas. Kamu tahan dulu ya, aku usahain pulang sebentar lagi. Mas, sakit banget. Aku nggak bisa tahan. Tolong, anak kita mau lahir sekarang. Aku takut sendirian. Ya sudah, telepon mama kamu atau tetangga dulu. Aku lagi di tengah pembicaraan penting. Kalau aku tinggal sekarang, bisa-bisa proyek ini gagal. Kamu kuat ya, Nur? Aku usahain datang secepatnya. Ma, tolong air ketuban pecah. Sakit sekali. Mas Supri lagi lembur. Aku sendirian. Ya Allah, Mama segera ke sana, Nak. Tahan ya. Mama telepon ambulans sekarang. Supri, angkat telepon. Istri kamu sedang melahirkan. Kamu di mana? Pak, saya lagi meeting penting di luar. Baru selesai. Saya segera ke rumah sakit sekarang. Meeting? Jam segini? Istri kamu sedang kesakitan melahirkan cucu saya. Kamu malah meeting. Cepat ke sini. Kalau kamu terlambat, jangan harap saya maafkan kamu. Baru datang sekarang. Istri kamu sudah melahirkan sendirian. Kamu di mana tadi? Meeting apa yang lebih penting dari kelahiran anak kamu sendiri? Maaf Pak, meetingnya mendadak dan penting untuk proyek besar perusahaan. Saya nggak nyangka Nur akan melahirkan malam ini. Kamu sudah jadi general manager, tapi sebagai suami dan ayah, kamu gagal malam ini. Masuklah, lihat istri dan anak kamu. Mas, akhirnya kamu datang. Ini anak kita, laki-laki. Namain dia ya. Maaf ya Nur, aku terlambat. Namain saja, terserah kamu. Namanya Arkan. Arkan Supri. Semoga dia jadi anak yang lebih baik dari papanya. Mas Supri,
keluargamu pulang. Arkan nangis terus dari tadi. Aku sudah ganti popok, kasih ASI, tapi masih rewel. Tolong gendong sebentar ya, aku mau ambil air hangat buat kompres. Capek, Nur. Hari ini meeting sampai malam. Besok pagi ada rapat penting lagi. Kamu urus aja, kamu kan ibunya. Mas, aku juga capek. Aku baru melahirkan 2 minggu lalu. Jahitan masih sakit. ASI aku keluar sedikit. Dan aku hampir nggak tidur. Tolong bantu aku sebentar saja. Kamu selalu begini. Aku kerja keras di luar biar kalian bisa hidup layak. Sekarang aku sudah general manager. Tanggung jawabku semakin besar. Kamu di rumah. Urusan bayi itu tugas kamu. Aku nggak ngerti soal gendong-gendong bayi. Mas, dulu kamu bilang kita akan hadapi ini bareng-bareng. Sekarang Arkan lahir. Kamu malah semakin jarang di rumah. Tiap malam pulang larut, kadang bau parfum. Aku takut. Takut kamu berubah karena jabatanmu. Berubah gimana? Aku naik jabatan demi kamu dan anak kita. Kamu cuma bisa curiga terus. Di kantor, semua orang hormat sama aku. Kamu cuma bisa nangis, minta tolong, dan bilang capek. Aku pulang ke rumah, malah tambah stres. Mas, aku istri kamu. Aku yang melahirkan anak kamu dengan susah payah sendirian malam itu. Aku yang sabar nunggu kamu pulang setiap malam. Kenapa sekarang kamu jadi cuek begini? Arkan butuh papanya. Arkan butuh uang susu, popok, dan masa depan yang baik. Itu yang aku kasih sekarang. Aku mandi dulu. Besok pagi aku lembur lagi. Jangan telepon aku terus-terusan. Ganggu kerjaan. Mas, sarapan dulu. Aku sudah masakin nasi goreng. Arkan semalam nangis terus. Aku hampir nggak tidur. Mas, peluk Arkan dulu sebelum pergi. Dia jarang ketemu papanya. Nanti sore saja, aku buru-buru, meeting pagi. Ini apartemen baru yang aku sewa untuk keperluan meeting klien VIP. Tapi malam ini hanya untuk kita berdua. Lebih nyaman daripada hotel, kan? Wah, Pak General Manager sudah berani sekali. Dulu cuma hotel biasa, sekarang sudah apartemen mewah. Bapak semakin gagah ya setelah naik jabatan? Aku bosan sembunyi-sembunyi di hotel murahan. Di sini kita bisa bebas. Nggak ada yang tahu. Aku bilang ke Nur aku ada meeting sampai besok pagi. Nur pasti percaya ya. Kasihan, dia lagi sibuk dengan bayi kecil. Tapi Bapak memang pantas punya tempat pribadi seperti ini. Saya suka Bapak yang sekarang. Berani, tegas, dan gak takut ambil resiko. Dulu waktu masih staf, Bapak masih ragu-ragu. Sekarang, langsung bawa saya ke apartemen mewah. Kamu yang bikin aku merasa hidup lagi, Linda. Cantik, paham kerjaanku, dan selalu siap nemenin aku kapan saja. Kalau begitu, mulai sekarang apartemen ini jadi tempat kita ya. Bapak bisa bilang lembur atau meeting malam sesering mungkin. Saya akan selalu datang. Mau saya siapkan minum dulu atau langsung ke kamar tidur? Langsung ke kamar. Malam ini aku mau nikmati sepuasnya. Besok pagi baru aku pulang ke rumah. Saya suka Bapak yang berani ini. Lakukan apa saja malam ini, Pak. Saya milik Bapak sepenuhnya. Mas Supri, kamu bilang meeting sampai besok pagi. Tapi kenapa HP kamu mati terus? Arkan demam lagi malam ini. Aku sendirian. ASI aku kurang. Aku nggak kuat lagi, Mas. Halo Linda, ini saya dengan Ibu Nur, istri Bapak Supri. Tolong kirimi saya agenda meeting di mana Pak Supri meeting malam ini ya. Baik, Bu. Lokasinya untuk malam ini di apartemen tower. Untuk akses kunci ganda akan saya kirimkan melalui ojek online ya, Bu. Baik. Terima kasih sekali ya, Linda. Aha, malam ini Nur akan tahu bahwa suaminya bermain api denganku. Siap-siap syok ya, Ibu Nur. Aha, wanita buruk rupa gak pantas dapat suami kaya raya.
Oh, jadi ini apartemen yang Mas sebut untuk meeting? Mas Supri? Mas Supri? Ah, lebih baik aku langsung masuk aja deh. Pak, Bapak semakin berani sekarang. Ajak saya ke apartemen mewah, peluk saya kayak gini. Saya suka banget versi Bapak yang sekarang. Jauh lebih panas daripada dulu. Kamu yang bikin aku begini, Linda. Di rumah cuma ada tangisan bayi dan wajah lelah Nur. Kamu yang kasih aku kehangatan yang aku butuhin. Malam ini, aku mau nikmati kamu sepuasnya. Besok pagi, baru aku pulang. Janji ya, jangan pulang cepat. Saya masih mau dipeluk Bapak lama-lama. Mas Supri. Nur, kamu ngapain ke sini? Ini meeting kerja. Kamu salah paham. Meeting kerja? Duduk berpelukan? Baju terbuka begini namanya meeting? Aku datang ke sini karena Arkan demam tinggi. ASI aku nggak keluar. Aku butuh kamu. Tapi kamu malah di sini bermesraan sama perempuan lain. Cukup, Nur. Kamu memalukan. Aku sudah bosan sama kamu. Kamu sekarang cuma ibu rumah tangga yang capek dan nangis terus. Linda yang selalu ada buat aku, yang paham kerjaanku, yang bikin aku merasa sukses. Aku sudah naik jabatan tinggi. Aku pantas dapat yang lebih baik daripada kamu. Itu setelah semua yang aku korbankan buat kamu. Dan sekarang kamu buang aku begini? Itu dulu. Sekarang semuanya sudah berubah. Pulanglah. Baik, kalau itu maumu. Tapi ingat, Mas, suatu hari kamu akan menyesal. Karena jabatan dan wanita cantik ini gak akan selamanya ada. Pak, jangan tegang begitu. Nur sudah pulang. Sekarang kita berdua lagi. Sebenarnya, saya punya kabar penting yang ingin saya sampaikan sejak kemarin, tapi takut mengganggu Bapak. Kabar apa? Saya hamil, Pak. Sudah hampir 2 bulan. Anak Bapak. Hamil? Kamu serius? Iya, sayang. Aku udah tes 2 kali. Dan kemarin periksa ke dokter. Usianya 8 minggu. Dokter bilang sehat. Malam-malam kita di hotel dan apartemen ini, akhirnya ada hasilnya. Ini nggak mungkin. Baru beberapa bulan aku naik jabatan, sekarang kamu hamil? Kalau ini ketahuan di kantor, reputasi aku bisa hancur. Bos besar di perusahaan ini sangat ketat soal etika karyawan. Kenapa Bapak takut? Bapak kan general manager sekarang. Siapa yang berani marah sama Bapak? Lagian saya nggak tahu siapa bos besar itu. Saya cuma tahu Bapak yang memimpin divisi operasional. Pak, anak ini bukti cinta kita. Bapak sudah bilang saya milik Bapak. Sekarang saya hamil anak Bapak. Bapak harus tanggung jawab dong. Kamu nggak ngerti, Linda. Situasinya lebih rumit dari yang kamu kira. Aku punya istri dan anak baru lahir. Kalau ini bocor, bisa-bisa aku kehilangan jabatan. Bos besar di perusahaan ini, dia orang yang sangat berpengaruh. Kalau dia tahu aku selingkuh dan punya anak di luar nikah, aku bisa dipecat dalam sekejap. Kalau begitu, Bapak harus lebih pintar menyembunyikannya. Atau Bapak bisa cerai dengan istri Bapak. Saya nggak mau jadi simpanan selamanya. Saya mau Bapak nikah sama saya. Anak kita butuh ayah yang sah. Bapak sekarang sudah sukses. Bapak bisa kasih aku hidup yang layak. Istri Bapak kan sudah dapat bagiannya dulu. Dia punya anak. Sekarang giliran saya.
Nur, ya Allah nak, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Arkan juga, apa yang terjadi? Mah, tolong, aku gak kuat lagi. Mas Supri, dia selingkuh. Aku sudah lihat sendiri semalam. Apa? Semalam Arkan demam tinggi. Aku telepon Mas Supri berkali-kali, nggak diangkat. Aku nekat ke apartemen dia, meeting di sana. Aku buka pintu, dan aku lihat Mas Supri lagi berpelukan mesra sama Linda, sekretarisnya. Linda duduk di pangkuannya. Aku teriak, mereka kaget. Mas Supri malah marah-marah, bilang aku memalukan. Dia bilang dia sudah bosan sama aku. Bilang aku cuma bisa nangis dan urus bayi. Bilang dia pantas dapat yang lebih baik. Ya Allah, anak mama, kenapa kamu harus mengalami ini? Baru melahirkan, masih lemah, tapi suami kamu malah berkhianat. Mama sedih sekali, nak. Pa, Ma, aku yang dulu berani nikah sama dia meski papa nggak restui. Aku yang minta papa kasih dia kerja di perusahaan. Aku yang sabar nunggu dia pulang malam-malam. Aku yang melahirkan Arkan sendirian karena dia lembur. Sekarang dia sudah jadi general manager. Dia bilang aku nggak cocok lagi. Dia bilang Linda yang selalu nemenin dia, yang paham kerjaannya, yang bikin dia merasa sukses. Malam itu dia bilang mau bicara soal cerai. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Pak. Aku capek. Aku takut Arkan gak punya ayah. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Papa dari awal sudah bilang, Supri nggak pantas buat kamu. Papa kasih dia kerja karena khawatir sama cucu papa. Bukan karena papa suka dia. Sekarang dia berani sakitin kamu yang baru melahirkan. Berani bilang mau cerai. Papa akan turun tangan. Besok papa panggil dia ke kantor. Papa akan tuntut pertanggungjawaban. Ada apa, Pak? Panggilan mendadak pagi-pagi begini? Semalam Nur datang ke rumah dalam keadaan hancur. Dia menangis sampai habis air matanya. Dia cerita semuanya. Dia melihat kamu berpelukan mesra dengan sekretaris bernama Linda di apartemen yang kamu sewa. Kamu bilang kamu sudah bosan sama Nur. Kamu bilang kamu pantas dapat yang lebih baik. Pak, itu salah paham. Saya memang sering lembur dengan Linda karena... Diam! Jangan berani bohong di depan saya. Nur melihat sendiri dengan mata kepalanya. Kamu peluk perempuan lain di pangkuannya. Dan kamu hina anak saya yang baru melahirkan. Kamu lupa siapa yang mengangkat kamu dari tukang ojek menjadi general manager. Kamu lupa siapa yang memberi kamu kesempatan ini. Saya minta maaf, Pak. Tapi pernikahan kami sudah tidak seperti dulu. Saya merasa... Cukup! Saya tidak butuh alasan kamu. Kamu sudah hina anak saya. Kamu sudah sakiti Nur yang baru melahirkan cucu saya. Kamu sudah hianati kepercayaan saya. Mulai detik ini, kamu saya pecat. Pecat? Saya sudah kerja keras. Prestasi divisi saya bagus. Bapak tidak bisa. Saya bisa. Perusahaan ini milik saya. Kamu dipecat efektif hari ini juga. HRD akan urus surat pemutusan hubungan kerja dan hak-hak kamu yang tersisa. Saya juga akan pastikan kamu tidak mudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain di kota ini. Kamu sudah mempermalukan keluarga saya. Keluar! Saya sudah nggak sabar. Besok kita nikah ya. Saya mau jadi istri sah Bapak secepatnya. Anak kita butuh ayah yang sah. Bayangkan, saya akan jadi Nyonya Supri yang cantik. Dampingi Bapak ke kantor, ke acara perusahaan. Saya akan jadi ratu di samping Bapak. Linda, sebelum kita melangkah lebih jauh,
Aku mau tanya sesuatu yang serius. Apa, Pak? Tanya saja. Saya siap jawab apapun. Kalau suatu saat nanti, aku bukan lagi general manager. Kalau aku kehilangan jabatan, kehilangan uang yang banyak, dan kita harus hidup biasa saja, bahkan mungkin susah. Apakah kamu masih mau tetap sama aku? Apakah kamu mau menerima kekurangan aku suatu saat nanti? Aduh, Pak. Kok tanya gitu? Bapak kan masih general manager. Prestasi Bapak bagus. Bos besar pasti senang sama Bapak. Lagian, saya cinta sama Bapak bukan karena jabatan atau uangnya. Tapi ya, saya yakin Bapak nggak akan kehilangan jabatan. Bapak terlalu hebat untuk itu. Kamu yakin? Meski aku nggak punya jabatan lagi, meski kita harus hidup sederhana, bahkan susah, kamu tetap mau jadi istri aku? Yakin banget, Pak. Saya udah hamil anak Bapak. Saya udah pilih Bapak sebagai ayah anak saya. Saya nggak peduli kalau suatu saat Bapak turun jabatan. Yang penting, Bapak tetap sayang sama saya dan anak kita. Baiklah, kalau kamu yakin, besok kita nikah. Aku akan atur semuanya. Kamu siapkan diri saja. Ini kontrakan apa, Supri? Ini kandang ayam. Dulu kamu janji akan kasih aku hidup mewah. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bisa kasih aku apa saja yang aku mau. Sekarang kita tinggal di tempat kayak gini. Bau apek, kamar sempit, nggak ada AC. Bahkan kamar mandinya cuma satu dan kotor. Linda, aku sudah bilang berkali-kali. Situasi lagi susah. Aku lagi cari kerja baru. Uang kita habis karena tagihan apartemen dan belanja kamu yang berlebihan. Kita nggak bisa tinggal di apartemen mewah lagi. Susah? Kamu bilang susah? Kamu bilang gajimu puluhan juta. Kamu bilang aku akan jadi ratu. Sekarang aku hamil, tapi aku harus tinggal di kontrakan jelek kayak gini? Iya, aku sudah dipecat sejak sebulan lalu. Pak Hadi langsung pecat aku. Begitu tahu aku selingkuh dengan kamu. Aku nggak berani bilang karena takut kamu marah. Apa? Kamu sudah dipecat sejak sebulan lalu dan kamu diam-diam saja? Kamu biarin aku mimpi jadi ratu padahal kamu sudah jatuh miskin? Kamu tega banget, Supri. Aku hamil anak kamu. Aku ninggalin segalanya buat kamu. Sekarang aku harus hidup susah kayak gini? Linda, aku minta maaf. Aku nggak nyangka semuanya akan jatuh secepat ini. Aku lagi usaha cari kerja. Besok aku ada interview di perusahaan lain. Kita sabar dulu ya. Sabar? Kamu suruh aku sabar? Aku yang dulu kamu puji-puji. Kamu bilang aku lebih baik dari Nur. Kamu bilang aku yang pantas jadi ratu kamu. Sekarang aku harus masak di dapur sempit ini, cuci baju pakai tangan, dan tidur di kasur tipis yang bau. Anak kita nanti lahir di kontrakan jelek kayak gini. Kamu hancurkan hidup aku, Supri. Aku tahu ini salahku. Tapi sekarang kita sudah nikah. Kita harus berjuang bareng. Berjuang bareng? Dulu kamu bilang kamu akan kasih aku hidup mewah. Kamu bohong besar. Aku gak mau hidup susah seperti ini. Linda, tolong jangan begini. Aku lagi berusaha. Beri aku waktu sedikit lagi. Aku janji akan cari kerja yang lebih baik. Waktu? Aku sudah kasih kamu waktu. Sekarang aku capek, aku mual, dan harus tinggal di tempat kayak gini. Kamu hancurkan mimpi aku, Supri. Sekarang aku cuma istri pengangguran yang tinggal di kontrakan kumuh.